Udah berbulan-bulan aku nggak bisa haid. Badan rasanya bengkak, perut rasanya bunyi. Apalagi pengen 2 garis susah banget. Dan kata dokter ternyata kena PCOS. Kayak nggak punya harapan nih. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Lumina Indonesia. Hai Sobat Lumina, nah di sesi kali ini sebenarnya saya mau sedikit cerita sih pengalaman saya pribadi ketika Allah uji dengan PCOS. Apa sih sebenarnya PCOS? Jadi dijelaskan di sini nih, PCOS ini ternyata adalah kondisi di mana sel telur di dalam indung telur kita ini kecil-kecil dan banyak banget. Nah, apa dong efeknya? Otomatis kalau perempuan dia nggak bisa ovulasi, dan kalau ada yang pengen hamil, susah hamil jadinya. Tapi biasanya orang PCOS ini mereka yang belum punya keturunan atau habis nikah, nggak kunjung-kunjung hamil nih, ternyata PCOS, alias di dalam tubuhnya ternyata hormon progesteron ya kalau nggak salah ya, progesteronnya ini tidak mencukupi, akhirnya hormon estrogennya berkeliaran kemana-mana. Akhirnya gejalanya kayak gimana nih orang kena PCOS? Gejala yang paling sering adalah dia tidak haid lebih dari 1 bulan, tapi pas dites pack selalu negatif. Terus yang kedua, perutnya buncit. Yang ketiga, wajahnya breakout, banyak jerawat. Dan yang keempat, moodnya ini mudah banget berubah ya, alias nggak stabil sama sekali. Kira-kira gimana nih apa yang dilakukan? Jadi saya mau cerita nih pengalaman saya sendiri ya sahabat semuanya. Alhamdulillah sih saya kena PCOS-nya baru-baru aja nih. Dan bukan sebelum nikah, tapi setelah punya 3 anak. Jadi saya merasa kok 3 bulan ini nggak ada, kok 3 bulan ini nggak haid, itu ya, pas di tes pack juga negatif. Akhirnya mood juga agak ya beda dari biasanya lah, nggak enak. Ternyata setelah dicek ke dokter, kita di USG, ternyata banyak telur, sel telur kecil-kecil banyak banget, lebih dari 10. Dan ini nih hasil foto USG saya nih, bisa kelihatan kan di kanan dan di kiri ini telurnya kecil-kecil banyak banget, yang harusnya kata dokter ini normalnya cuman 1-4 sel telur aja. Namanya ujian ya. Terus kira-kira apa sih saran dokter? Nah, untuk yang terkena PCOS ini, saran dokter ternyata rubah pola hidupnya, banyak olahraga. Nah, saya sendiri ngerasa kayaknya saya untuk makanan cukup dijaga ya. Olahraga sih juga rutin, olahraga 2 kali. Akhirnya momen ini kayak menjadi momen bagi saya untuk mengevaluasi diri ya. Selain saya juga dikasih obat hormon, saya jalanin juga gitu. Karena ya saya pengen maksimal ikhtiar untuk kesembuhan. Akhirnya baru aja nih, ya mungkin momennya ini bertepatan ya, kata dokter coba deh minum dulu obat hormonnya, tunggu 2 minggu gitu kan, baru nanti ada haid katanya. Tapi alhamdulillahnya saya baru seminggu minum, Allah izinnya langsung keluar. Selain makanan, terus minum rimpang-rimpangan dan juga obat hormon yang saya konsumsi, saya juga melakukan ini ya, saya minta maaf ke diri saya sendiri. Bisa jadi karena saya sebenarnya udah nggak mau lagi nih punya anak yang keempat gitu kan, makanya memutuskan untuk KB. Tapi saya terlalu takut kalau punya anak lagi, karena saya punya 3 anak aja, Masya Allah ini untuk mendidik mereka dan lain sebagainya itu kita mencurahkan segala daya dan pikiran. Jadi ternyata akhirnya saya menemukan ya secara pribadi apa yang akhirnya membuat saya terkena PCOS dan rahim ini bermasalah. Karena saya merasa berat gitu. Saya merasa berat
karena mengasuh 3 anak. Jadi saya merasa bertanggung jawab harus mengurusi mereka. Padahal kita kan cuman mengasuh aja gitu ya. Dan segala sesuatu sebenarnya sudah dikasih sama Allah. Nah, rasa tanggung jawab yang berat ini dari psikis ke fisik gitu ya. Jadi ngaruh. Dari kondisi rahim kita juga bermasalah. Nah, selain itu juga, kalau perempuan bermasalah di area rahim dan di area payudara, itu memang kadang ada perasaan gak enak dengan pasangannya. Entah ngerasa pasangannya kayak gimana, dan lain sebagainya. Dan saya pribadi juga mengakui, saya lagi muncul perasaan gak enak nih sama pasangan nih. Karena memang udah lama gak haid ya, 2 bulan haid, kadang setiap 2 bulan, 3 bulan kayak gitu kan. Nah, itu kan nggak nyaman ya kita sebagai perempuan, pasti moodnya berlebihan. Nah, qadarullahnya akhirnya saya minta maaf ke diri sendiri, terus maaf cukup terlalu membebani, atau akhirnya saya bilang juga ya, beri saya waktu sebentar lagi biar saya juga bisa merubah diri dan menerima bahwa kalau akhirnya ditakdirkan hamil walaupun sudah ikhtiar KB ya nggak apa-apa. Dan saya merasa lebih plong aja, lebih bisa menerima, dan yang lain sebagainya jadi lebih ringan. Kenapa saya cerita kisah ini ya sahabat semuanya? Jadi bukan berarti ketika saya seorang terapis mental healing gitu ya dan lain sebagainya, saya juga akan terbebas dari hal-hal seperti itu, bukan gitu ya. Jadi saya dengan sahabat semuanya punya ujian mental yang sama, hanya bedanya saya punya cara untuk mengantisipasi biar kondisi mental saya yang tidak baik ini tidak terus-terusan berlebihan. Jadi untuk sahabat yang memang diuji dengan PCOS, jangan menyerah. Kalau sudah ikhtiar semuanya, mungkin sudah waktunya kita melihat diri kita sendiri, berikan waktu ke diri sendiri, dan akuin perasaan yang memang kayaknya enggak deh, akuin, beri ke diri sendiri sampai benar-benar rasa berat di dada itu lepas, sampai tubuh kita sendawa berkali-kali, yang itu menandakan bahwa kondisi reaksi di dalam tubuh kita sudah seimbang. Oke, jadi jangan menyerah, tetap terus berusaha dan nikmati semua prosesnya. Mau sambil minum rimpangan, mau self healing, mau minum hormon, semua kombinasikan jadi satu. Dan alhamdulillahnya Allah juga berikan hari ini nih, Allah berikan saya rezeki untuk bisa haid ya. Ya bagi perempuan yang lain biasa aja, tapi bagi kita penderita PCOS itu sesuatu hal yang sangat luar biasa. So, jika kalian merasa video ini bermanfaat dan memberikan inspirasi, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan sampai jumpa di video-video kita yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.